Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita Bertiga. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, aku Nawa Enta Lestari, biasa dipanggil Nawa. Dan di sebelah aku ada Aku Mirayu, bisa dipanggil Kayu, dan sebelahku ada Aku Ristra, biasa dipanggil Kak Ristra. Waduh, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Iya, bener banget kalian ini. Gimana kabarnya? Aman sih, cuma agak capek karena aktivitas padat kebelakangan hari ini. Kalau kalian gimana? Sama sih, dan lumayan hektik banget. Tapi excited banget buat ngobrolin topik hari ini. Apa tuh Kak? Nah, topiknya lagi heboh banget nih. Demo besar yang lagi berujung penjarahan rumah anggota DPR. Iya, awalnya cuma aksi protes kebijakan, tapi jadi ricuh. Banyak komentar muncul, ada yang dukung, dan ada juga yang bilang kelewatan. Betul banget, ada yang ngomong biar mereka ngerasain. Tapi banyak juga yang ingetin, jangan sampai rusuh, itu rumah pribadi loh. Jadi kalau kita lihat-lihat, demo itu sebenarnya bagian dari demokrasi, hak masyarakat buat menyampaikan aspirasi. Tapi kalau sampai penjarahan, itu udah beda cerita, udah masuk ranah kriminal. Betul, rumah itu ranah pribadi. Di dalamnya ada keluarga, anak, bahkan orang tua yang nggak tahu apa-apa soal kebijakan yang diprotes. Mereka jadi korban oknum pertama loh. Dan seiringnya yang kena imbas, justru orang kecil seperti satpam, pembantu, tetangga. Mereka kan nggak ada hubungannya sama keputusan DPR. Betul banget Kak Ristra. Tapi di sisi lain, kita juga ngerti kenapa orang bisa sampai meledak. Banyak yang ngerasa jalur aspirasi itu buntu, demo damai atau audiensi sering nggak didengar. Iya, kayak panci ditutup rapat tapi apinya besar akhirnya meledak. Tapi tetap aja kalau udah anarkis, kerugiannya lebih besar. Isu utamanya jadi tenggelam, yang diingat orang malah kerusuhannya. Betul. Padahal aksi damai kalau konsisten itu jauh lebih kuat. Banyak contoh gerakan damai yang akhirnya berhasil bikin pemerintah denger loh. Masalahnya, komunikasi rakyat wakil seringnya macet. Pemerintah harus lebih terbuka, jangan nunggu sampai ada kerusuhan baru mau dengar loh. Setuju banget. Kalau jalur dialog benar-benar jalan, masyarakat nggak perlu sampai pakai cara yang ekstrim. Betul sih. Jadi intinya demo itu sehat buat demokrasi. Tapi penjarahan jelas melenceng dari tujuan. Harusnya protes fokus ke kebijakan, bukan nyerang kehidupan pribadi. Dan kita sebagai masyarakat juga mesti ingat, kekerasan justru merusak pesan. Benar banget, kerugian sosial dan materialnya jauh lebih besar. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau kita lihat isu demo sekarang, kan banyak juga mahasiswa dan buruh yang turun ke jalan soal kenaikan harga kebutuhan pokok dan isu upah minimum. Iya, aku lihat di berita juga loh. Mereka protes karena harga makin tinggi, tapi gajinya belum naik-naik. Wajar sih kalau rakyat ngerasa kesulitan. Dan di beberapa kota, aksi itu masih damai, tapi ada juga yang mulai panas. Nah, ini penting banget, jangan sampai semangat perjuangan rakyat malah rusak gara-gara tindakan anarkis segelintir orang. Betul, justru kalau aksi damai dijaga, suara rakyat bisa lebih didengar. Pemerintah juga jadi sulit buat ngeles kalau protesnya tertib dan jelas tujuannya. Nah, menurut kalian para pendengar, demo yang berubah jadi penjarahan ini, itu tanda rakyat udah putus asa ataupun ini kriminal ya? Komen atau DM pendapat kalian ya, biar kita bisa bahas di episode selanjutnya.
Oke, itu obrolan kita kali ini. Semoga bisa jadi bahan mikir bareng. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap kritis dan jaga diri. Dan jangan lupa, suara kalian penting. Terus bersuara dengan cara yang damai. Stay safe teman-teman. Bye-bye. Sing you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not